Arkan itu kenal? Enggak, Askara. Sorry, Arkan lagi. Askara. Jadi gini, waktu dia ketangkap itu, kan dia ditangkap di Jakarta Barat. Nah di Jakarta Barat itu aku punya kakak-kakak namanya Ocha. Nah saat itu aku lagi ngurusin tanah ke kantornya dia. Si Askara ini lagi di BAP di situ. Aku panggil, aku bilang gini sama Kak Ocha, Kak, itu siapa kok cakep ya? Aku bilang gitu. Nggak kenal tuh. Kenalin sih. Kak Ocha bilang, oh itu suaminya Nindi, dia bilang gitu kan. Terus dipanggil, Aska sini, udah kenalan gini dong. Halo Nikita, udah. Terus dia BAP lagi, that's it. Pas tanggal 17 Maret dikirimin bunga papan. Atas nama Askara, tapi kata-katanya penuh dengan kata-kata cinta. Wah, tiba-tiba. Dari kenalan gak ketemu lagi? Enggak pernah. Tukar nomor telepon? Enggak, sama kan dia di penjero. Enggak, kok dikirimin bunga dalam rangka apa? Enggak tahu, waktu itu aku ulang tahun, tanggal 17 Maret kan aku ulang tahun. Ya kan, tiba-tiba tanggal 18 itu tayang di Trans 7 ya, selebrita apa-apa gitu. Bunga papan di depan rumah. Lah aku bingung, itu bunga papan kok bisa ada di TV? Tulisannya apa? Dia bilang gitu, Bi, happy birthday, semoga kita selalu bersama, segala gitu-gitu. Terus ada Askara gitu? Ada, nah aku telepon si Dea, coba tanya si Aska, keluarganya Aska ada ngirimin bunga nggak? Enggak, ngapain dikirimin bunga kan nggak kenal, bener juga ya kan? Nah udah bergulirnya waktu, dikirimin, diintailah rumah sama Ambon-Ambon gitu, terus habis itu rumah dicoret, Dea diikutin. Dicoret gimana? Dicoret-coret pakai pilok pagi-pagi setengah 4 pagi. Rumah lu? Iya, terus salon juga dicoret-coret. Ada CCTV dong? Ada semua. Kenapa lu laporin? Males kalau kayak gitu males. Terus abis itu anakku lagi main sepeda, dipegang ini di stop depan rumah gitu. Nah syukur alhamdulillahnya, jadi si Dito Mahendra ini punya lawyer namanya Diki. Nah Diki itu yang mana? Diki itu waktu si Nindi Ayunda sama suster sama drivernya ke Komnas Perempuan. Yang penyekapan itu. Itu Diki ada di belakang tuh. Tiba-tiba dia telepon aku. Mbak boleh ngomong gak katanya? Siapa ini? Aku bilang gitu. Ini Diki lawyernya Dito. Terus aku bilang sama Kak Fitri, Kak, kok lawyernya Dito nelfon aku kenapa ya? Ngajakin ketemuan, udah ketemuin lah kita di restoran Jepang. Dia ceritain semua sampai aku rekam. Prosesnya semua sama, ternyata itu kerjaannya Nindi Ayunda. Yang kirim bunga pun? Semua. Buat apa? Jadi dia otaknya, yang eksekusi beda lagi. Nggak, untuk apa tujuannya? Nggak tahu, kayaknya dia mau memperlihatkan bahwa dia punya power, si Dito ini punya power untuk melakukan hal-hal tersebut ke aku. Jadi yang ngirim bunga? Jadi gini, AA punya otak kayak, udah kirimin bunga, aku yang kiss pesan, Arafi yang kirim. Gitu, itu Diki ya, itu berdasarkan keterangan Diki gitu. Oke. Percaya dengan keterangan itu? Percaya, karena dia pun ternyata dibohongin sama Dito Mahendra. Makanya aku bingung. Oke. Dan ini sekali lagi ini, iya. Lu baru cerita di sini? Baru cerita di sini. Gue bener-bener ngedengernya berita lu hidup lu selalu banyak polemik ya. Iya makanya nggak tahu. Lu pusing gak sih? Tapi lu pusing ya, kalau ngadepinnya? Nggak juga sih, maksudku nah yang namanya orang masih dikasih nafas pasti selalu dikasih ujian sama Allah kan. Cuman yang aku nggak habis pikir, ini orang kenapa sama aku kok sejahat itu, ngerti nggak? Karena aku sama. Tapi kan jadi lu menduga. Ini kan masih terduga. Ini kan? menduga bukan, tapi tidak. orang terdekat yang ngomong sendiri gitu. Jadi aku kayak berpikir ini perempuan kenapa ya gitu. Pernah ada masalah malu? Enggak, ketemu cuman sekali. Waktu itu kalau nggak salah aku launching salon beauty head to di BSD, dia kan temennya Kak Fitri dulu. Cuman cupika-cupiknya abis itu aku nggak pernah ngobrol, sekali itu aja. Tapi kenapa dia melakukan ini ke aku seolah-olah kayak kita tuh musuh gitu, ngerti? Tapi lu kalau pernah nggak ketemu lagi sama dia atau nggak pernah mau ketemu gitu? Maksudnya nggak pernah ketemu, aku malah justru sepanjang permasalahan ini pengen gitu ketemu sama dia di suatu tempat di mana gitu. Nggak pengen kebetulan? Nggak pernah. Nomor telepon ada? Pernah ke WhatsApp, tapi sama dia di blok. Niki mah cari-cari masalah gitu katanya. Enggak lah, ngapain cari masalah. Tapi kalau orang mau bermasalah sama aku ya aku. Tapi lu kenapa lu seberani itu gitu? Maksudnya kan orang itu ada yang beraninya kan beda. Ada yang beraninya diem senyap. Iya. Kalau lu kan beraninya speak up. Ya udah gue speak up. Iya karena kenapa berani? Karena yang diomongin bener semua. Makanya, kecuali yang diomongin salah atau dikarang-karang atau menjurus ke fitnah baru nggak berani. Makanya orang-orang ini ada backup nih, ada backing kata gitu. Oh enggak sih. Makanya ujung-ujungnya kalau ada ke situ backing lagi. nggak mungkin jam 3 pagi disamperin. Nggak mungkin ada penyitaan sampai ke rumah, nggak ada anak juga didatengin ke rumah. Tapi pusing nggak dengerin komentar orang tentang Nikita Mirzani? Oh enggak sih kalau. Cuma cuek aja? Cuek aja. Ya, kita lihat nih, denger komentar masyarakat nih tentang Niki. Kenal gak sama ini Nikita Mirzani? Oh iya kenal. Tahu? Tahu. Kenal? Saya kenal. Tahu banget. Tahu.
tahu. Kenal, saya kenal di TV aja. Kenal, tapi dia nggak kenal sama saya. Kalau misalnya yang terlintas diingatan kakak soal Nikita Mirzani apa sih? Perempuan yang mandiri, Problem-problem aja sih, suka berbagi. Kadang menurut aku agak overrated aja. berani berpendapat, Orangnya berani, nyai, seksi. Vulgarnya dan cablaknya. Tukang bikin onar aja dia. Kalau misalnya ketemu Niki mau bilang apa kira-kira? You did a great job. sukses terus kali ya. Kurang-kurangin aja ikut campur urusan orang. Semoga Kaniki bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetaplah menjadi Nikita Mirzani. I love you, Nyai. Be yourself ya. Jagalah, jangan terlalu belak-belakan, takutnya ada yang tersinggung aja gitu. Segeralah tobat, jangan terlalu nyablak ya. 3 kata buat sosok Nick Mir. Tangguh, cantik, luar biasa. Fearless, kind, sama beautiful sih. Seksi, cantik, perempuan mandiri. Berani, keren, sama ada prestasinya juga sih ya. Aku ngefans kakak. Semangat, semangat, semangat. Berani, seksi, gokil. Tapi Padahal katanya, gitu, kurang-kurangin ngurusin orang tuh dengerin. tapi ini katanya sih dengar-dengar kalau dia berkontroversi, nanti sosial medianya engagementnya banyak, endorse-nya tambah naik, bener? Bener ya? Banyak ya. Kalau sekarang aku lagi setahun ini aku lagi nggak ngambil endorse. Kenapa? Karena aku udah ngeluarin produk. Biasanya kan endorse itu kan skincare, slim. Aku kan udah punya sendiri sekarang produknya. Iya. Oh gitu, jadi Karena nggak dikirim buat gue. Udah ada di mobil. Oh, ya, oke, deal. tapi bener kan, maksudnya kalau misal setiap kali lagi ada berita, tapi sosial media semakin kencang. Dulu iya dulu. Dulu. Tapi kalau sekarang karena sekarang udah banyak ya, kayak ada TikTok, Iya. gitu kan. Jadi aku sekarang lebih intunya ke TikTok sekarang. Tapi dia TikToknya besar loh, katanya per minggu aja bisa dapat 300 juta, bener gak sih? Emang Ini kita iya? lihat. Iya nih. Iya, kemarin 3 bulan berturut-turut segitu. 300 juta per minggu? Iya. Per minggu? Karena nggak tahu aku setiap aku live tuh dikasih Lion, YouTube. Berarti sebulan 1,2 miliar, 1,5 miliar, 1 M sebulan? Nggak sampai sih. Sebulan 350-an. Oh sebulan 300. Kalau nge-live-nya ngapain gitu. Nggak ada, aku mah kalau nge-live ngomong aja. Ngoceh aja. Dia mah ngebacot aja. Dan orang pada suka. Gua tahu Aku ya. nggak suka goyang. Kalau kamu gak suka goyang? Nggak bisa goyang-goyang gitu. Aku. Gimana? Kenapa mata lu tiba-tiba siwer? Mata gua kelilipan. Tapi beneran dia kalau di TikTok gitu, gua tahu ya masalah ini ya. Lo begitu kan dia Iya, kan stylenya iya. gitu. Jadi katanya tadi, lu tuh dianggap suka ngurusin orang, bener gak? Iya bener, Iya. karena orang juga ngurusin aku. Bener. Tapi mungkin si Niki ini suka ngurusin urusan orang karena dia tuh belum ada pendamping, dia kesepian. Ntar kita korek-korek, beneran jomblo atau Iya, enggak? dia bahagia gak sih? Meskipun dia seperti Nyai yang kuat tapi hatinya nggak ada yang menemani. Nah, ntar kita korek-korek ya. Tetap di FYP for your pagi.